Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, Pemkab Ngawi menggelar pernikahan massal guna menertibkan administrasi kependudukan kepada warganya di Pendopo Widyagrah Pemkab Ngawi kemarin. Dalam pernikahan tersebut, diikuti 134 pasangan, terdapat pasangan yang sudah berusia 94 tahun, hingga yang termuda yang berusia 19 tahun. Bahkan ada juga yang sudah lama hidup bersama dan mempunyai cucu, namun belum memegang buku nikah. Seperti diungkapkan oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Kabupaten Ngawi berharap untuk bisa melengkapi seluruh warga masyarakatnya terkait administrasi kependudukan dan mereka yang sudah menikah secara agama dan belum memiliki akta nikah. Sobat, Bupati Ngawi mengatakan, dengan adanya pernikahan massal ini, Pemkab Ngawi memfasilitasi secara administrasi kependudukan yang mereka belum tercatat. Ditambahkannya, dengan nikah massal ini, Pemkab Ngawi memfasilitasi sekaligus menertibkan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Ngawi. Mereka yang belum mempunyai buku nikah ataupun KK yang setelah ini langsung difasilitasi untuk penerbitannya. Sobat, bahkan hal unik lainnya adalah ada pasangan yang berusia lanjut sudah terpisah selama 30 tahun dan merajut cintanya kembali. Hal tersebut menurut pengakuannya, peserta zaman dulu ini pernikahan di KUA tidak diwajibkan. Seperti diungkapkan oleh Wangso Sasono, usianya sudah 94 tahun. Dulunya hanya nikah secara agama dan hal itu tidak diwajibkan. Dalam kegiatan nikah massal ini, ditandai dengan penyerahan buku nikah dan kartu keluarga oleh Bupati Ngawi kepada 134 pasangan yang dinikahkan di Pendopo Widyagrah Pemkab Ngawi. Sobat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Yudono menjelaskan, serapan belanja di instansinya cukup rendah. Badan Keuangan atau BKU mencatat realisasinya baru 55,49% pada per 15 November yang lalu. Penyerapan lambat dikarenakan pembangunan 4 puskesmas masih tengah berlangsung. Pembayaran di termin ketiga masih belum selesai. Hal ini diungkapkan oleh Yudono bahwa pihaknya merinci 4 puskesmas tersebut adalah Teguhan, Kedunggalar, Ngerambe, dan Wali Kukun dengan masing-masing anggaran 2,8 miliar untuk Teguhan, 2,5 miliar untuk Kedunggalar, 1,4 miliar untuk Ngerambe, dan 1,3 miliar untuk Wali Kukun. Sobat, rencana pengerjaan 3 fasilitas kesehatan tersebut yang disebutkan di awal tersebut adalah on the track. Rekanan pelaksananya tinggal menyelesaikan beberapa item untuk mencairkan pembayaran tahap ketiga. Sobat, pihaknya menyampaikan bahwa pembangunan puskesmas Wali Kukun molor dari kontrak pengerjaan. Pekan ini seharusnya sudah selesai. CV Saptajaya, rekanan pelaksananya, telah mengajukan penerimaan denda telat sepekan. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Kendala lain yang menyebabkan serapan rendah adalah pengadaan alat kesehatan. Dinas Kesehatan harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri yang seharusnya pihaknya terus mengawasi agar on target. Daging yang terlihat menggiurkan belum tentu layak untuk dikonsumsi. Ada beberapa prasyarat hingga daging layak untuk dapat disajikan sebagai menu makanan. Agar masyarakat kian paham mengenai hal tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi atau DPP Ngawi menyelenggarakan sosialisasi daging asuh kepada puluhan tim penggerak PKK, kabupaten, dan kecamatan. Sobat, istilah daging asuh merujuk pada syarat aman, sehat, utuh, dan halal. 4 syarat tersebut menjadi hal yang cukup penting agar masyarakat tetap aman dan mengkonsumsi olahan daging. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Bonadi, bahwa tujuannya dari dilaksanakan sosialisasi daging asuh agar masyarakat kian paham tentang persyaratan higienis sanitasi, penyediaan pangan asal hewan, termasuk juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian zoonosis atau penyakit pada hewan yang menular pada manusia. Sobat, Bonadi menjelaskan agar daging terjaga kualitasnya hingga layak untuk dikonsumsi, maka harus terpenuhi syarat asuh. Ia menambahkan, agar daging terjaga kualitasnya hingga layak untuk dikonsumsi, maka terpenuhi syarat asuh. Ia menambahkan, daging harus aman dari bibit penyakit, racun, mikrotoksin, residu obat dan hormon, cemaran logam berat, pestisida, dan unsur-unsur lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sementara, Ketua TPPKK Kabupaten Ngawi, Ana Mursida, menjelaskan pihaknya mendukung penuh upaya DPP untuk memberikan pemahaman mengenai daging asuh kepada masyarakat. Hal ini, pasca mengikuti sosialisasi dari DPP Ngawi, akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang serupa dari TPPKK, Kecamatan hingga Dasawismas.
Sobat, proses pengambilan keputusan usulan upah minimum kabupaten atau UMK Kabupaten Ngawi tahun 2023 cukup sangat sulit dirumuskan. Sebelumnya telah diputuskan 2.100.000 sekian dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Senin lalu dengan dua perwakilan dari Dewan Pengupahan sempat silang pendapat mengenai formula penentuan upah. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Rusadi selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi. Ada perbedaan antara serikat buruh dengan APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Sobat, Yusuf mengungkapkan, serikat buruh tanah air sempat mengeluhkan tiadanya variasi inflasi dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker mengakomodasi protes tersebut dengan menerbitkan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Sobat, formula perhitungan upah minimum tahun ini terdapat penyesuaian, yakni mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga indeks tertentu. Sobat, selain perbedaan regulasi yang dipedomani, rumusan kontribusi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga sempat terjadi perdebatan. Serikat buruh menilai pengaruh tenaga kerja di Ngawi mencapai 0,3%. Sebaliknya, APindo menaksir hanya 0,1%. Sementara, DPPTK mengambil jalan tengah dengan meminta Badan Pusat Statistik Ngawi menghitung persentasenya dengan hasil 0,0%. Sobat, Pemkab Ngawi mengusulkan UMK dengan nominal 2.100.000 ke Pemprov Jawa Timur kemarin. Besaran naiknya ini mencapai Rp138.460 dibandingkan UMK pada tahun ini mencapai Rp1.962. Kendati sepakat, APindo Ngawi menyebut akan melakukan uji materi pada PP nomor 36 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara, ditegaskan oleh Yusuf, inflasi layaknya dipertimbangkan dalam perhitungan UMK. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan bahan pokok yang harganya naik, salah satunya bahan bakar minyak. Sobat, jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, 9 bahan pokok atau sembako di Kabupaten Ngawi mulai meroket. Meroketnya harga sembako ini terpantau di Pasar Besar Ngawi. Meningkatnya harga terjadi telur, ayam lokal, cabai hingga bawang merah. Hal ini mengakibatkan daya beli warga menjadi berkurang, terjadi sejak 3 hari yang lalu. Sobat, mengetahui perubahan harga sembako di Pasar Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah melakukan setindak harga pengecekan yang dilakukan oleh orang nomor 2 di Kabupaten Ngawi ini. Di Pasar Besar Ngawi, menurutnya situasi inflasi masih dalam kondisi yang wajar. Wabub Anto mengatakan saat ini situasi dan kondisi Kabupaten Ngawi masih landai dan normal. Tidak banyak aktivitas masyarakat seperti hajatan dan sebagainya yang biasanya hal itu memicu kenaikan harga-harga kebutuhan. Namun pihaknya tidak mengukiri adanya kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok. Sobat, Wakil Bupati Ngawi menegaskan untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut juga akan digelar operasi pasar khususnya pada komoditas telur agar kemudian harga komoditas tersebut bisa kembali normal di Pasar Ngawi dan dapat dijangkau oleh warga. Sobat, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat sejak 2002 hingga September 2022 terdapat 924 orang di Ngawi terjangkit penyakit HIV/AIDS. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ahmad Hari Sunarto selaku Koordinator Program IMS HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Dari 924 orang ini, 189 orang diantaranya sudah meninggal dunia. Sobat, dari data tersebut, Ahmad menerangkan beberapa penyebab makin banyaknya orang di Ngawi terpapar penyakit mematikan tersebut. Salah satunya perilaku free sex atau seks bebas. Sobat, kendati demikian, pihak Dinas Kesehatan terus melakukan langkah-langkah pencegahan, baik melalui sosialisasi dan membentuk kader peduli HIV/AIDS yang terdapat di masing-masing puskesmas. Pihaknya berharap agar masyarakat mau sadar dengan bahaya yang ditimbulkan akibat seks bebas karena rentan terkena HIV/AIDS. Selain itu, di Kabupaten Ngawi sendiri disebabkan adanya pemakaian narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Meskipun kecil dari kasus tersebut,
tapi sudah cukup menyumbang penderita penyakit HIV. Sobat, ada 9 layanan perawatan dan pengobatan atau PDP khusus bagi orang penderita HIV/AIDS dan ada 24 kader HIV/AIDS yang tugasnya melakukan sosialisasi dan memantau orang dengan HIV/AIDS. Pihaknya mengharapkan dengan kegiatan operasi cek darah di lokasi-lokasi hotspot seperti halnya tempat hiburan malam dapat mengetahui sejak dini penyebaran penyakit HIV/AIDS. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.